Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Namira Hanifah dengan NIM G002409 dari kelompok A7. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang laporan ketiga. Nah, ada seorang pria usia 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Nah, setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Kemudian jelaskan anatomi penyusun artikulasiogenum yang lengkap. Kemudian jelaskan ligamentum yang berkuat dan anatomi os femur. Nah, jadi anatomi penyusun artikulasio. Nah, sendi itu dibentuk dari sendi engsel antara os femur dengan os tibia dan os femur dengan patella. Nah, ada tiga artikulasio yang menyusun genus. Yang pertama ada artikulasio tibiofemoralis lateralis. Nah, antara condylus lateralis femoris dan meniscus lateralis dan condylus eh, lateralis tibia. Kemudian yang kedua ada artikulasio tibiofemoralis medialis antara condylus femoris, meniscus medialis dan condylus medialis tibia. Kemudian ada yang ketiga artikulasio patellofemoralis. Nah, antara patella dengan fascias pateralis femoris. Nah, di sini kayak bisa dilihat ada bagian femur, kemudian ada tibia, fibula, lateral kolateral ligamen, lateral meniskus, medial costal ligamen, lateral kolateral ligamen, kemudian ada anterior coracoid ligamen. Nah, kemudian eh, penyusunnya itu ada tulang, tendon, dan muskulus dan kartilago. Nah, di tulang itu ada paha, ada femur paha, tibia, kedua tulang kaki, dan patella bola lutut. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, di femur itu dia terdapat dua permukaan artikular, yaitu condylus medial dan condylus lateral. Kemudian di tibia itu kan kedua tulang kaki. Nah, dia itu bagian atas tibia membentuk lateo tibia yang memiliki dua area untuk artikulasi dengan femur. Nah, kemudian ada patella atau bola lutut. Nah, dia tuh terletak di depan sendi lutut yang berfungsi untuk melindungi sendi dan meningkatkan efisien otot. Kemudian kita ke tendon dan muskulusnya. Nah, di tendon dan muskulus itu terdapat tendon quadriceps. Apa sih tendon quadriceps? Yaitu dia yang menghubungkan otot quadriceps ke patella dan berfungsi untuk ekstensi lutut. Nah, kemudian ada tendon patella. Nah, dia tuh menghubungkan patella ke tibia dan membantu dalam menggerakkan lutut. Kemudian ada musculus hamstring. Nah, dia tuh berperan dalam fleksi lutut. Kemudian ada kartilago. Nah, kartilago dibagi juga yaitu condylus dan meniscus. Nah, dia tuh kalau condylus itu permukaannya artikular pada femur dan tibia dilapisi oleh kartilago hialin yang memberikan permukaan halus untuk gerakan. Kemudian di meniskus itu ada dua struktur yang membentuk C. Nah, itu meniskus medialis dan lateral yang berfungsi sebagai penyangga dan meningkatkan kestabilan sendi. Nah, pokoknya tadi kayak ini ya gambarnya. Nah, kita ke ligamen. Ligamentum yang memperkuat artikulasi genum. Nah, itu ada empat. Yaitu yang pertama ada ligamen kolateral medial atau MCL. Nah, dia tuh menyambungkan femur ke tibia di sisi medial. Kemudian ada ligamen kolateral lateral atau LCL. Nah, dia menyambungkan femur ke fibula di sisi lateral. Kemudian ada ligamen crucis anterior. Nah, itu ACL. Dia menjaga kestabilan anterior dan mencegah tibia bergerak terlalu jauh ke depan. Kemudian ada ligamen crucis posterior (PCL). Dia menjaga kestabilan posterior dan mencegah tibia bergerak terlalu jauh ke belakang. Jadi ini ya. Jadi di bagian sini itu ada ACL tadi, ACL, LCL, terus tibianya di sini kan. Terus ada PCL sama MCL.
kotaknya ya. Jadi Kak ACL tuh yang di dalam gitu. Next, itu ada kita bahas os femur. Nah, os femur itu tulang paha adalah tulang yang paling panjang dan paling kuat di tubuh kita. Pokoknya tulang ini tuh merupakan bagian penting dari kemampuan kita untuk berdiri dan bergerak. Nah, tulang paha juga menopang banyak otot, tendon, ligamen, dan bagian penting dari sistem peredaran darah. Nah, tulang paha ini memiliki beberapa tugas. Nah, eh, antara lainnya itu kayak menahan berat tubuh saat berdiri dan bergerak, kemudian menstabilkan saat bergerak, kemudian menghubungkan otot, tendon, dan ligamen di pinggul dan lutut ke seluruh tubuh. Nah ini, jadi di yang bagian ini nomor satu tuh ada kaput. Pokoknya kaput itu dia yang kayak bentuknya kayak gini. Pokoknya dia tuh bagian kepala, kaput. Kemudian di nomor duanya itu ada valvea capitis femoris. Kemudian di nomor tiganya tuh ada kolum. Pokoknya kolum itu kayak leher. Jadi setelah ada kaput, itu kan di bagian sininya tuh nanti ada lehernya. Nah itu namanya kolum. Kemudian yang bagian lancip itu dia namanya uh, torakanter mayor, terus ada torakanter minor. Di yang nomor 5 ini, yang ada tonjolan kecil di itu. Berarti minor. Minor tuh yang di bawah, mayor tuh yang di atas. Kemudian ada juga fossa toracanterica. Nah, dia tuh di pokoknya di bawahnya ini yang ada benjolan tapi di bawah yang kaput. Terus nomor 7 ada linea intertoracanter, terus ada nomor 8 itu yang dia panjang gini, itu namanya corpus femoris. Nah, corpus femoris itu kayak sini ya, ibaratnya tuh kayak sininya. Nah, kemudian ada epicondylus lateralis. Nah, epicondylus lateralis itu yang di bawah. Ada epicondylus lateralis sama medialis. Jadi kalau yang ini nomor 9 itu lateralis, nomor 10 itu medialis. Kemudian ada tuberculum adductorium. Tuberculum adductorium. Nah, di nomor 11, terus nomor 12-nya itu yang dia halus ini, itu namanya facies pateralis. Kemudian ada Krista intertoracanterica. Nah, dia tuh yang nomor 13 ini. Kemudian ada linea pectinea itu di nomor 14 dan nomor 15 itu ada Thoracantherius tertius. Kemudian di nomor 16 itu ada tuberositas glutealis. Nah, dia tuh di ini, tuberositas glutealis. Kemudian nomor 17 itu ada linea aspera. Nah, ada juga Facies poplitea. Poplitea ini. Kemudian ada yang terakhir ada linea intercondylaris sama fossa intercondylaris. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.